Assalamualaikum Bu Ika. Di sini saya Misal Ramanik, absen 22 kelas 11-2 ingin mengerjakan remedial asesmen sumatif reaksi hidrolisis garam. Di sini saya akan mengerjakan nomor 1. Hidrolisis tidak akan terjadi pada larutan A. CH3COONA, B. NH4 2SO4, C. NH4Cl, D. K2SO4, E. CH3CONH4. Di sini jawaban saya itu adalah D, K2SO4. D, K2SO4. Penjelasannya kenapa saya milih K2SO4? Karena K2SO4, K2SO4 terbentuk dari KOH basa kuat dan H2SO4 asam kuat. Maka karena itu, jika garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak mengalami hidrolisis atau bisa kita sebut pH netral atau dituju pas. Jadi maka jawabannya itu adalah K2SO4. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air kecuali ini A. Cn-, B. CO3 2-, C. ClO4-, D. Cr3+, E. F2+. Maaf Bu Ika, ini emang kayak gini kalau di Canva. Nah, oke. Di sini jawaban saya adalah C. ClO4-. Kenapa ClO4-? Karena yang lain itu adalah seperti contohnya itu Cn itu adalah basa konjugasi dari asam lemah, yaitu HCN. Cn-, yaitu asam lemah dari HCN. Jadi dia itu mengalami hidrolisis. Kita tulis mengalami hidrolisis, MH aja ya Ibu. Terus ada CO3 2-. CO3 2-. Ini kita spasi karena 2-. Dia itu dari asam lemah. Itu H2CO3. H2CO3. Dia ini mengalami hidrolisis juga, MH. Itu juga ada Cr nih, Cr3+. Kita ke Cr3+ dulu. Cr3+ dan Fe2+. Sama nih. Gak sama ya sebenarnya. Fe2+. Dia ini ion logam kecil dan bermuatan tinggi, yang pastinya mengalami hidrolisis juga. MH mengalami hidrolisis karena menarik elektron dari air. Jadi jawabannya itu ClO4-. ClO4-. 4-. Karena dia itu asam kuat
Jadi tidak dapat mengalami hidrolisis, tidak dapat mengalami hidrolisis. Nah, Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 3. Di sini ada larutan garam berikut akan mengubah warna lakmus biru menjadi merah adalah A. NaBr, B. NH4Cl, C. CaCl, D. Ca3CONa, E. Kl. Di sini jawaban saya itu adalah B. Kenapa B? Karena lakmus biru berubah jadi merah itu larutannya bersifat asam. Nah, NH4Cl berasal dari NH4OH, NH4OH. Nah, NH4OH ini tuh basa lemah. Lalu ada HCl. HCl ini asam kuat. Nah, maka ion NH4+ akan mengalami hidrolisis membentuk H+, ion asam. Larutan menjadi asam, membuat lakmus biru menjadi merah. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Garam berikut ini jika dilarutkan dalam air tidak mempengaruhi pH air adalah, di sini jawaban saya itu adalah A. KClO4. Kenapa? Karena KClO4 berasal dari KOH, basa kuat, dan HClO4. Ini tuh asam kuat. Nah, ion K+ dan CO4- tidak bereaksi dengan air. Jika tidak terjadi hidrolisis, maka pH akan netral. Atau bisa kita kategorikan 7. Nah, karena itu jawabannya KClO4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Larutan garam yang mempunyai pH lebih dari 7 adalah A. KCl, B. NaCN, C. CuSO4, lalu D. NH4Cl, E. K2SO4. Di sini jawaban saya itu adalah KClO. Di sini jawaban saya itu NaCN. Kenapa NaCN? Karena garam bersifat basa, terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nah, NaCN ini NaCN berasal dari NaOH. NaOH itu basa kuat, dan HCN asam lemah. Nah, CN ini akan bereaksi dengan air membentuk OH-, ion basa. Nah, maka karena itu larutan bersifat pH lebih dari 7. Kita lanjut ke soal nomor 6. Larutan di bawah ini akan berubah warna kertas
lakmus merah menjadi biru adalah A. NaBr, B. NH4Cl, C. CaCl, D. CH3COONA, E. Kl. Nah, di sini jawaban saya itu adalah D. CH3COONA. Kenapa D? Di sini saya akan menjelaskannya. Karena jika lakmus merah berubah menjadi biru, artinya kita tuh larutannya itu bersifat basa atau pH lebih dari 7. Nah, CH3 COO CH3COO Na terbentuk dari CH3COOH, CH3COOH ini asam lemah. Lalu ada NaOH itu basa kuat, sehingga ion CH3COOH mengalami hidrolisis dan menghasilkan OH-. Larutan bersifat basa, lakmus merah menjadi biru. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini di antara larutan berikut yang mempunyai pH paling tinggi adalah A. Na2SO4 0,1 m, B. NaCl 0,1 m, C. HCl 0,1 m, D. NH4Cl 0,1 m, E. CH3CONA 0,1 m. Di sini jawaban saya itu adalah CH3COONA 0,1 m. Kenapa? Karena CH3CONA dari asam lemah plus basa kuat. Karena CH3COONA berasal dari asam lemah plus basa kuat. Jadi dia itu bersifat basa. Di sini pH-nya itu paling tinggi atau tertinggi. Kalau Na2SO4 ini netral atau yang sering kita sebut itu 7. Kalau NaCl ini netral juga sama, yaitu 7. Kalau HCl ini asam kuat kurang dari 1. Kalau NH4Cl asam lemah pH kurang dari 7 ya. Jadi kenapa CH3CONA? Karena itu. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini soal nomor 8, reaksi hidrolisis garam NH4 2SO3 yang tepat adalah A. SO3 2- plus H2O bereaksi H2SO4 plus OH-. Lalu B. NH4 plus H2O bereaksikan NH4OH plus H+. Lalu ada C. SO3 - H2O bereaksikan H2SO3 plus OH-. D. NH42 plus H2O bereaksikan NH4OH plus H+. E. SO3 2- plus H2O bereaksikan H2SO3 plus H+. Di sini jawaban saya itu adalah E. Kenapa E? Karena NH4 plus
Karena NH4+ itu ionnya itu asam dan menghasilkan H+. NH4+ itu asam, ion asam. Asam menghasilkan H+. Lalu SO3 di bawah 2 mil adalah konjugasi dari asam lemak H2SO3 sehingga lebih kuat menarik proton dan menghasilkan H+, bukan OH-. Nah, menghasilkan H+. Ini tuh konjugasi. Konjugasi dari asam lemah H2SO3 sehingga lebih kuat menarik proton dan menghasilkan H+. Bukan OH-. Lanjut ke nomor 9, air akan berubah pH menjadi lebih kecil dari 7 jika ke dalam air dilarutkan dalam garam. Di sini pilihan itu ada A. NaCN, B. C3CONA, C. NH4Cl, D. NaCl, E. K2SO4. Di sini jawaban C itu adalah C. NH4Cl. Kenapa NH4Cl? Karena NH4Cl berasal dari NH4OH ditambah ini basa lemah NH4OH basa lemah ditambah HCl asam kuat. Nah, ion NH4+ akan terhidrolisis menghasilkan H+. Nah, hasilnya itu pH-nya turun, larutan jadi asam. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, NH4Cl. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Campuran larutan berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis dan bersifat basa adalah A. 100 ml larutan NaOH 0,1 m plus 100 ml H2SO4 0,05 m, B. 100 ml larutan NaOH 0,1 m plus 100 ml CH3COOH 0,2 m, C. 100 ml larutan CaOH, ini ada buka kurung tutup kurung 2 0,2 m plus 100 ml CH3COOH 0,2 m, D. 100 ml larutan CH3COOH 0,1 m plus 100 ml C buka kurung OH tutup kurung 2 0,05 m, E. 100 ml larutan H2SO4 0,1 m plus 100 ml NH4OH 0,1 m. Di sini jawaban saya itu adalah C. Kenapa C? Di sini kita harus cari ininya dulu. Mol CaOH 2. Di sini kita tahu bahwa volume itu 100 ml, jadi kita ubah jadi 0,1 liter. 0,1 lalu dikali molaritasnya itu 0,2 jadi menghasilkan hasilnya itu 0,2.
0,2. Lalu tapi ini dikali 2 karena ini kan ada kurung 2. Dikali 2 menjadi 0,04. Lalu di sini ada mol CH3COOH. Volumenya itu 100 mili. Jadi kita ubah jadi ke 0,1 dikali 0,1 dikali 0,2 menghasilkan 0,02 mol. 0,02 mol. Nah, karena OH- lebih banyak, maka CH3COH habis dinetralkan. Jadi sisa OH- 0,04 dikurang 0,02 sama dengan 0,02 mol. Nah, larutan mengandung CH3COH- itu garam terhidrolisis dan OH- sisa basa kuat. Maka larutan bersifat basa dan garamnya mengalami hidrolisis. Lanjut ke nomor 11. Di antara senyawa berikut ini yang mengalami hidrolisis total adalah A. CH3COONA, B. NH4Cl, C. CH3COO NH4. Sebentar kita lihat soal. D. NaHCO3, E. 2 NH4, 2 2SO4. Di sini saya menjawabnya itu adalah C. CH3COONH4. Kenapa CH3COONH4? Karena CH3COONH4 itu adalah garam dari asam lemah CH3COOH. CH3COOH ini asam lemah. Lalu ada NH3, ini basa lemah. Karena kedua ionnya itu NH4+ dan CH3COO- mengalami hidrolisis, maka garam ini mengalami hidrolisis total. Kalau yang lain kenapa enggak CH3CONA? Kenapa enggak CH3CONA? Sebentar. Kenapa enggak CH3CONA? Karena hanya CH3COO-. Bahasa konjugasi dalam asam lemah yang terhidrolisis. Kalau NH4Cl hanya NH4+ yang terhidrolisis. Kalau NHCO3 hanya sebagian yang terhidrolisis. Kalau NH4,2SO4 hanya NH4+. NH4+ saja yang mengalami hidrolisis. Jadi kenapa jawabannya C? Karena ini. Oke, di sini kita akan lanjut soal nomor 12. Jika sebanyak 25 ml larutan CaOH 2 0,1 m dicampur dengan 25 ml larutan CH3COOH 0,2 m, Ka-nya itu 1/10⁻⁵, maka pH larutan yang terbentuk adalah A1, B3, C5, D5 log 2, E9. Oke. Sini kita akan menjawabnya. Di sini jawaban saya itu adalah 9. Dari mana 9? Dari mol CaOH2 sama dengan tadi kan 25 mili dikali M-nya 0,1 M sama dengan 2,5 mmol
mol. Nah, terus kita langsung ke yang ke CH3COOH, yaitu 25 mili dikali 0,2 nih dia M kan 5 mol. Nah, kita udah dapet nih. Terus CH3COH itu bereaksi. Ini bereaksi 2 kali 2,5 M menghasilkan 5 ml. Lalu lanjut lagi ke konsentrasi garam sekarang. Volume total dengan 25 mili tambah 25 mili dengan 50 mili itu 2,5 mmol 50 sama dengan 0,05 m. Nah, ion CH3COO- dalam garam sama dengan 2 dikali 0,05 m, 0,1 m. Nah, kita hidrolisis garam bersifat basa. CH3COO- plus H2O bereaksikan CH3COH plus OH-. Kita langsung ke H dengan KW per KA sama dengan 10/14 10 min 5 dan OH- KH dikali 0,1 dan 10 min 10. Ini akarnya hilang. Lu ke POH sama dengan min log min kan min log 10 min 5 pH sama dengan 14 POH 14 kurang 5 sama dengan 9. Di jawabannya tuh 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Natrium benzona dapat dibuat dengan mencampurkan 50 ml lautan NaOH 0,048 m dan 50 ml lautan asam benzoat C6H5COOH 0,048 m dan Ka sama dengan 6 kali 10 per min 5. Senyawa tersebut akan mengalami hidrolisis dengan nilai pH sebesar. Oke, kita akan jawab. Di sini jawaban saya itu adalah D, 8 plus log 2. Kenapa D? Oke, di sini kita akan jelaskannya. Di sini kita itu harus menentukan mol awal dulu. Mol Na
tadi 50 mili kali 0,048 M sama dengan 2,4 mmol. Lalu kalau mol ngasih C6H5 COOH sama dengan 50 mili juga dikali 0,048 M sama dengan 2,4 mml. Jadi sebanyak jadi mosnya terbentuk, keduanya habis bereaksi, terbentuk garam C6H5CONa sebanyak 2,4 mmol. Langsung aja kita ke konsentrasi garam, volume total sama dengan 50 mili tambah 50 dengan 100 C6H5COO min Na masih Na guys, Na sama dengan 2,4 mmol 100 ml dengan 0,024 M. Nah, ion C6H5COO ini berubah jadi C6H5COO min dalam garam 0,024 M. Hidrolisis garam bersifat basa, jadi C6H5COO min plus H2O bereaksikan C6H5COH plus OH min. KH sama dengan KW per KA dengan 10 14 6 kali 10 min 5 1/6 kali 10 min 9 OH min sama dengan KH kali C6H5COO min dengan 1/6 dikali 10 min 9 di 0,024 OH min dengan 24 dikali 10 min 3 6 kali 10 min 9 2 kali 10 min 6 M POH dengan min log OH min dengan min log 2 dikali 10 min 6 dengan pindah 6 min log 2 pH sama dengan 14 min POH 14 kurang 6 min log 2 dengan 8 plus log 2. Oke, kita akan lanjut ke soal 14. Jika 50 ml larutan CH3COOH 0,4 M, Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5, direaksikan dengan larutan CaOH 2 0,2 M, ternyata pH larutan yang terjadi sama dengan 9. Jumlah volume larutan CaOH 2 yang ditambahkan adalah A 30 ml, B 40 ml, C 50 ml, D 60 ml, E 70 ml. Di sini jawaban saya itu adalah C 50 ml. Oke, kenapa 50 ml? Di sini saya akan menjelaskannya.
Oke, pertama kita tahu kalau K itu 9. P itu 9. Berarti POH sama dengan 14 kurang 9 sama dengan 5. Jadi OH min dengan 10 mg. Oke, kita gunakan rumus OH min dengan plus kali kurang ya CH3COO min 10 min 5 sama dengan KW nya tadi 10 plus 2x 10 min 5 kali CH3COO min 10 x 10 min 5 hilang dengan 0,5 kali 10 kali CH3COO pindah min kurang dengan 10 0,5 kali 10 min 9 dengan 1/0,5. 10 min 1 dengan 2x 10 min 9 0,2. Nah, reaksi 2CH3COH plus Ca 2 kurang OH 2 kurang 2 menghasilkan CH3COO 2 kurang 2 Ca plus 2H2O. Mol CH3COH awalnya 50 mili kali 0,4 dengan M20 M sama dengan 20 mmol. Maka dibutuhkan 1/2 20 mmol dengan 10 mmol. Ini tadi dari stoikiometri reaksi 2 mol CH3COH bereaksi dengan 1 mol Ca 2 kurang OH 2 kurang 2 mol dan juga mol Ca 2 kurang OH 2 kurang 2 yang dibutuhkan. Jadi 1/2 dikali 20 mmol sama dengan 10 mmol. Jadi volume CaOH dan mol CaOH2 konsentrasi dengan 10 mmol 0,2 m dengan 50 nilai. Oke, ini saya menjawab soal nomor 16. Masa NH4NO3 yang terlarut dalam 250 ml larutkan dengan pH 5,5 adalah diketahui AR H sama dengan 1,
N sama dengan 14, O sama dengan 16, KB, N4OH sama dengan 10 min 5, 4 min 5. Ada A 0,2 gram, B 0,4 gram, C 2,0 gram, D 4,0 gram, E 40 gram. Di sini jawaban saya itu adalah A 0,2 gram. Kenapa bisa 0,2 gram? Nah, kita udah tahu pH H+-nya berapa jadinya. Jadi kita langsung kasih rumus, masukin. Lalu H+ KH ini di sini hilangin ininya jadi ini. Nah, langsung cari molnya. Kita kan udah tahu tadi berapa ini, langsung M dikali 0,250 liter, 0,0025 mol. Nah, langsung cari MR 80 gram, kita dapat 80 gram mol. Nah, kita langsung buat ke massa. Massa 80 mol jadi 0,2 gram, jadi gitu. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal 17. Lautan garam NaX 0,04 M punya pH sama dengan 18/2. Nilai Ka dari asam lemah X adalah A 4 kali 10 min 4, 10 akar min 4, 1 kali 10 itu B 1 kali 10 akar min 4, C 1 kali 10 akar min 5, D 2 kali 10 akar min 6, E 1 kali 10 akar min 6. Di sini jawaban saya itu adalah jawaban saya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 6, B. B. Kenapa B? Sini saya akan mengerjakannya. Di bawah sini. Oke, pH sama dengan 8 plus log 2. Maka pOH sama dengan 14 min log 6 min log 2. OH min ada min OH min dengan X 10 min 6 M X min dengan 0,04 M OH min KW masuk dengan min kali 10 min 6 kan 10 min 14 per Ka dikali 0,04 kedua X 10 min 6 akar 2 10 min 14 Ka dikali 4 4 kali 10 min 12 sama dengan 10 min 14 per Ka dikali 4 kali 10 min 2. Ka sama dengan 10 min 14 dikali 4 dikali 10 min 2 per 4 dikali 10 min 12 sama dengan 10 min 4. Oke, jadi ini.
Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 18. Tabel penguji larutan mengalami hidrolisis adalah sebagai berikut. Larutan kalsium cyanida. Uji lakmus merah, lakmus biru merah. Larutan kalsium fluorida. Lakmus merah, lakmus biru. 3. Amonium sulfat. Lakmus merah, lakmus biru menjadi merah. Magnesium sulfit. Lakmus merah biru, lakmus biru. Barium asetat. Lakmus merah, lakmus biru. Garam yang mengalami hidrolisis sesuai dengan uji lakmusnya adalah, di sini jawaban saya itu adalah yang C, 2, 3, dan 4. Kenapa C, 2, 3, dan 4? Di sini saya akan jelaskan. Kalsium cyanida, lakmus merah, lakmus biru, merah. Itu tidak sesuai karena kalsium itu CaCN2 yang berasal dari CaOH2 itu basa kuat, dan ACN asam lemah. Jadi ini tidak sesuai. 2. Kalsium fluorida merah dan biru. Kalsium fluorida itu Kf dari KOH basa kuat dan HF basa lemah. Tabel menunjukkan merah biru itu benar. Ini benar. Terus ada nomor 3. Amonium sulfat merah. Amonium sulfat itu NH4 2SO4 dari basa lemah NH4OH dan asam kuat H2SO4. Jadi tabel menunjukkan merah itu sesuai. Lalu keempat ada magnesium sulfit MgSO3. Ini tuh dari ada basa kuatnya MgOH2 dan asam lemah H2SO3. Ini basa, tabel menunjukkan biru. Ini tuh sesuai. Kalau yang kelima, ini salah karena barium asetat BaCH3COO2 dari basa kuat BaOH dan asam lemah CH3COH. Seharusnya itu basa. Tabel menunjukkan asam merah. Tidak sesuai. Jadi jawabannya itu 2, 3, dan 4. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 19. Bila 0,1 M larutan HClO4, N4Br, KOH, dan KCN dilarutkan dalam air dengan volume yang sama, maka bila larutan yang terbentuk disusun berdasarkan kenaikan pH, urutan yang tepat adalah, di sini jawaban saya itu adalah C. Kenapa C? Karena HClO4 itu asam kuat, jadi pH-nya itu paling rendah. Ya, intinya rendah. Terus NH4Br itu garam asam, jadi itu pH rendah, jadi dia naik sedikit. Terus ada KCN, ini garam basa, pH-nya tinggi. Lalu ada KOH ini basa kuat, pH paling tinggi. Jadi KCN ini tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi KOH. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Senyawa garam berikut yang tidak akan mempengaruhi pH ketika dilarutkan dalam air adalah A. Na2S, lalu B. K2SO3, C. MgF2, D. Al2 SO4 tutup kurung 3, lalu E. MgL2. Jawaban saya di sini itu adalah yang E. Kenapa E? Itu karena terbentuk dari
Mg buka kurung OH tutup kurung 2 yaitu basa kuat, dan Hl yaitu asam kuat. Karena kedua komponen berasal dari spesies kuat, garam ini tidak akan mengalami hidrolisis dan pH larutan akan netral, tidak mempengaruhi pH air. Beda dari yang lain, kalau Na2S, natrium sulfida nih terbentuk dari NaOH basa kuat dan H2S asam lemak. Karena komponen asam lemak S2-, garam ini akan mengalami hidrolisis dan bersifat basa. Kalau K2SO3, kalium sulfit terbentuk dari KOH basa kuat dan H2SO3 asam lemah. Karena ada komponen asam lemak SO2-, garam ini akan mengalami hidrolisis dan bersifat basa. Kalau MgF2 ini, magnesium fluorida terbentuk dari MgOH2 basa kuat dan HF asam lemah. Komponen asam lemah itu F-, garam ini akan mengalami hidrolisis bersifat basa. Kalau Al2SO43 ini, aluminium sulfat terbentuk dari Al, OH3 yang bersifat basa lemak, dan H3SO4 itu asam kuat. Karena komponen basa lemah Al3, garam ini akan mengalami hidrolisis dan bersifat asam. Nah, karena itu saya menjawab MgL2. Di sini saya akan mengerjakan 91 lanjutan dari 20. Campuran berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis dan bersifat basa adalah A. 50 ml HCl 0,5 dengan 50 ml NaOH 0,5 m, B. 50 ml HBr 0,25 m dengan 50 ml NH3 0,25 m, C. 50 ml HL 0,5 m dengan 100 ml NH3 0,5 m, D. 50 ml HF 0,5 m dengan 25 ml CaOH2 0,5 m, E. 50 ml HCl 0,4 HClO4 0,25 m dengan 50 ml KOH 0,25 m. Di sini jawaban saya itu adalah D. Kenapa D? Oke, di sini akan menjelaskannya kenapa D. Oke, kenapa D itu kita bisa lihat HF itu adalah asam lemah. Kalau CaOH2 itu basa kuat. Nah, mol HF 50 dikali 0,5 sama dengan 25 mmol. Terus mol CaOH2 sama dengan 25 kali 0,5 sama dengan 12,5 mmol. Nah, dalam CaOH2 ini setiap mol menghasilkan 2 mol OH-. Jadi mol OH- sama dengan 12,5 dikali 2 sama dengan 25 mmol. Nah, reaksi itu 2HF plus CaOH2 kan CaF2 plus 2H2O. Nah, jadi HF 25 mol bereaksi dengan CaOH2 menghasilkan 12,5 mmol. Secara stoichiometri rasio itu 2:1. Semuanya habis bereaksi. Garam yang bentuk CaF2 berasal dari asam lemah HF dan basa kuat CaO2. Oleh karena itu, garam ini akan mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa. Di sini saya menjawab soal nomor 22.
sebanyak 2,5 liter lautan CH3CONA memiliki pH sama dengan 8. Jika KaCH3COH sama dengan 10 pangkat minima, maka banyak garam yang terlarut adalah ini yang diketahui: AR C sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16, Na sama dengan 23. Di sini ada pilihannya 41 mg, 164 mg, 205 mg, 28 mg, 656 mg. Nah, di sini jawaban saya itu adalah C. Tempat C. Di sini kita bisa cari amin udah dapat. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya. Nah, udah dapat juga nih. Kita hilangin akarnya. Masuk, kita cari molnya dikali dengan masanya. Langsung dicari MR. MR 2 kali 12, 3 dikali 1 tadi yang tadi di sini. Udah dapat 82. Nah, langsung kita cari lagi. Di sini tuh 0,0025 mol dikali 82 gram. Menghasilkan 0,205 gram. Nah, gram ini berubah jadi miligram. Nah, udah dapat deh. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 23, jumlah volume lautan CH3COO2Ca dengan pH dengan 9 yang mengandung 0,79 gram CH3COO2Ca. Diketahui MR CH3COO2Ca itu 158 dan KCH3COOH 10 pangkat minima adalah, di sini saya menjawab itu adalah B, 100 ml. Kenapa? Karena ini pH 9,9, pH 5, OH- sama dengan 10 pangkat minima. Nah, di sini kita langsung cari mol. Dapat, kita harus masukin rumus. Nah, kita dapat juga nih sekarang. Nah, kita harus masukin. Nah, ini sekarang mol CH3COO- dibagi dengan masanya. Nah, dapat 0,1 liter. Nah, dapat deh 100 ml. Gitu. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 di antara senyawa kalsium berikut: COH2, CaCl2, CaBr2, CaF2, CaS dengan konsentrasi dan volume yang sama. Senyawa kalsium dengan pH paling tinggi adalah, di sini saya menjawabnya itu adalah A, 1. Kenapa 1? Karena terdiri dari kalsium hidroksida. Ini adalah itu basa kuat. Larutan basa kuat akan memiliki pH yang sangat tinggi, beda dari yang lain seperti CaCl. Kalsium klorida terbentuk dari CaOH basa kuat dan HCl asam kuat. Ini adalah garam netral, pH-nya sekitar 7. Kalau CaBr2 itu kalsium bromida terbentuk dari CaOH2 basa kuat dan HBr asam kuat. pH-nya itu juga sekitar 7. Kalau CaF2, kalsium fluorida terbentuk dari CaOH2 basa kuat dan HF asam lemah. Ini adalah garam yang bersifat basa karena hidrolisis ion F-, pH-nya itu lebih dari 7. Kalau CaS terbentuk dari CaOH2 basa kuat dan H2S bersifat basa karena hidrolisis dari ion S2- karena H2S asam sangat lemah, jauh lebih lemah dari HF, maka ion S2- akan terhidrolisis lebih kuat dibandingkan H-, sehingga larutan CaS akan lebih basa dibandingkan CaF2. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Reaksi hidrolisis yang terjadi pada garam Al2SO33 adalah, jawaban saya itu adalah B. Ini menunjukkan reaksi hidrolisis anion sulfit S2 3- di mana ia SO3 2- di mana ia bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfit dan ion hidroksida. Sekian Bu Ika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.